Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Ini untuk semua petani, diharapkan juga bisa menyimak video berikut. Pertanyaan yang datang ke kami cukup banyak. Salah satunya adalah begini, Pak, kapan waktu aplikasi pestisida? Itu baik ada yang menanyakan herbisida, ada yang menanyakan insektisida, ada yang menanyakan fungisida. Kapan baiknya diaplikasi, pada pagi hari atau sore hari? Nah, untuk menjawab ini perlu diperhatikan video seperti ini, diagram seperti ini. Jadi waktu aplikasi pestisida yang tepat itu harus memperhatikan 4 hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama cuaca, yang kedua biologi hama atau penyakitnya, yang ketiga biologi tanamannya, dan yang keempat alat aplikasi yang tersedia. Jadi kita mengatakan kapan waktu yang tepat itu tergantung pada interaksi keempat faktor tersebut. Kemudian kita bahas satu persatu. Faktor cuaca apa saja yang mempengaruhi waktu aplikasi itu? Yang pertama, suhu, kelembaban nisbi, cahaya matahari, hujan, kecepatan angin, dan embun. Jadi kita bahas satu persatu. Suhu, kelembaban, dan cahaya matahari itu satu paket yang sangat mempengaruhi kapan kita melakukan aplikasi. Jadi yang diharapkan, yang terbaik adalah suhunya itu kurang dari 30 derajat Celcius, kelembabannya di atas 50%, dan jangan pada terik matahari siang hari yang sangat panas gitu kira-kira. Kenapa? Itu hal itu akan menyebabkan droplet yang kita semprot ini, kalau kita menggunakan alat semprot ya, itu akan menguap sia-sia, menguap dan tidak terkena pada sasaran kita, bisa hama, bisa penyakit dan sebagainya. Dan itu tadi dropletnya akan menguap, mengering. Oleh karena itu diusahakan jangan pada terik matahari dengan tadi itu kategorinya suhunya maupun kelembabannya. Kemudian pada siang hari dan terik matahari tadi, terutama ultraviolet, itu akan menyebabkan fotolisis, menyebabkan pestisida bisa menjadi rusak. Nah, strukturnya rusak, jadi tidak efektif lagi, fotolisis ya, terdekomposisi lah kira-kira begitu. Kemudian kita bahas sekarang waktu yang keempat adalah hujan, curah hujan. Jadi jangan kita menyemprot pada waktu hujan yang deras dan diperkirakan akan hujan. Kenapa? Karena akan tercuci, hilang. Nah, kalau hilang ini yang tidak efektif, tidak terkena hama sasaran atau penyakit sasarannya atau gulma sasarannya, kayak gitu. Sehingga kerugian berikutnya adalah mencemari lingkungan. Nah, meskipun kadang untuk menghindari itu dipakai stiker atau perekat. Jadi faktor yang mempengaruhi itu jangan menyemprot di waktu hujan. Berikutnya di kecepatan angin. Jadi kecepatan angin mana yang terbagus itu tergantung juga faktor yang lain. Kita masih cerita cuaca ya, cerita alatnya. Nah, kalau kita menggunakan alat fogger atau fogging yang bagus, yang tidak ada anginnya, tidak ada angin, sehingga pilihan waktu yang tepat itu di malam hari atau dini hari yang tidak ada anginnya, sehingga asap itu yang ada solarnya itu menguapnya bisa tegak lurus, tidak kesana kemari, hilang gitu. Nah, kemudian untuk penyemprotan agak beda. Jadi kecepatan anginnya ya kira-kira 3 sampai 6 km per jam, supaya apa? Masih ada
sedikit anginnya itu, supaya apa, lebih efektif bisa membencarkan tadi drift tadi, droplet. Nah, itu bisa lebih efektif lagi. Jadi tidak hanya di situ, jadi mulai membantu penyebarannya juga. Ini untuk kecepatan angin. Kemudian berikutnya adalah embun. Nah, embun ini karena makanya jangan terlalu pagi nyemprotnya. Karena apa? Karena banyak embun itu kan air lebih nanti mengencerkan, menjadi tidak efektif. Nah, gitu. Itu dan bisa tercuci gitu. Itulah faktor cuaca yang sangat mempengaruhi waktu aplikasi tadi supaya lebih efektif. Dipilih waktu-waktu yang kita sarankan tadi. Yang nanti kita jawab pagi atau sore tadi berdasarkan cuaca, biologi hama, biologi tanaman maupun alat aplikasi. Yang kedua, waktu aplikasi sangat dipengaruhi oleh biologi hama, yaitu perilakunya, statusnya maupun ambang ekonominya. Perilaku contohnya kan ada yang nokturnal, ada untuk apogonia, kumbang malam di bibitan kelapa sawit, itu aktifnya pada sore hari, maghrib itu, sehingga kalau disemprot pada pagi hari ya tidak efektif, makanya waktunya harus sore. Ini salah satu contoh. Kemudian statusnya kalau apanya cepat, perkembangannya cepat, kemudian merupakan hama penting ataupun ambang ekonominya kecil pun udah berbahaya, itu ya lihat waktunya, tidak kita tunggu-tunggu ini nanti nyemprotnya sore hari udah ketinggalan, makanya harus cepet disemprot. Ini contohnya ya, supaya pertimbangan biologi itu juga penting. Kemudian faktor yang berikutnya adalah biologi tanaman, umur tanaman mempengaruhi untuk tanaman perkebunan yang bisa tinggi-tinggi itu. Nah, itu kalau kita sangat mempengaruhi kapan menyemprotnya, kapan foggingnya. Ya, makanya kalau tanamannya umurnya udah tinggi, umurnya udah tua, ya harus di fogging. Makanya nyemprotnya foggingnya malam hari supaya tadi efektif, tidak ada angin tadi. Ini kan saling kait mengkait. Kemudian pengangkutannya bagaimana, sistem pengangkutan ya, karena nanti kalau aplikasinya injeksi batang atau infus itu harus pagi, misalnya dari pagi sampai jam 12 untuk injeksi batang maupun infus. Kenapa? Itu pagi kecepatannya tinggi. Itu tadi air dan apa kan dibawa oleh sistem pengangkutan silim tadi. Nah, nanti kalau lewat itu ya nanti kurang efektif, kapannya kurang cepat, dan itu bisa balik. Oleh karena itu bisa kita lihat di infus ini, kalau pagi hari nanti plastiknya kosong, nanti agak siang sore terisi kembali, tapi sudah mulai encer, tarik lagi ya begitu. Makanya harus diikat dengan kuat, atau kalau injeksi batang ditutup dengan penutup yang kuat, jangan menggunakan tanah atau yang apa ya itu, supaya nanti tidak merembes bocor. Nah, itulah faktor tanaman tadi juga mempengaruhi. Berikutnya adalah alat aplikasinya. Nah, itu mempengaruhi. Menggunakan fogging tanaman yang tinggi ya malam hari kan begitu. Menggunakan fogging mist blower juga bisa siang hari gitu. Jadi ini saling kait mengkait. Jadi kalau ditanya, itulah harus dilihat 4 aspek itu, kapan waktu penyemprotan yang baik. Tetapi secara umum, nah ini kan secara umum begini, secara umum itu diharapkan untuk mendapatkan hasil yang bagus itu lebih bagus disemprot pada sore hari. Karena apa? Suhunya sudah mulai turun, kelembaban sudah mulai naik, sudah tidak terik lagi matahari. Hanya memang kecepatannya udaranya naik. Nah, di samping tidak ada faktor khusus tadi biologi hama, itulah waktu nyemprot yang terbaik. Jika itu kelemahannya kan waktunya terbatas sore hari, makanya pilihan berikutnya adalah waktu di pagi hari, di berikutnya di jam 7 sampai jam 10 pagi. Karena apa? Mengakomodir aspek
suhunya belum terlalu tinggi, kelembabannya juga masih tinggi, suhunya masih rendah maksudnya. Kemudian kecepatan anginnya juga belum, itulah bisa mengakomodir, dan embunnya sudah tidak ada. Jadi pilihan kedua ya, kalau sore tidak cukup waktunya tadi jam 7 sampai jam 10 cukup bagus melakukan aplikasi pestisida. Itulah pemirsa, menjawab kapan atau waktu aplikasi pestisida yang paling bagus, yang paling efektif dan efisien. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari Dokter Sawit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.